A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama menelaah sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, untuk kemudian kita ambil ibrah, pelajaran ya, dalam rangka menguatkan iman kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita ya sahabat iDream sekalian termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Kita beranjak ke surah Al-Baqarah di ayat yang ke-76 ya. 76 dan 77 ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan sikap orang-orang munafik gini ya. Orang-orang munafik di zaman pada masa Rasulullah SAW, dan tentu apa yang terjadi di masa ini ya, berkaitan dengan sifat orang-orang munafik ini kurang lebih sama ya dengan yang terjadi pada hari ini dan juga mungkin di masa-masa yang akan datang ya. Jadi ini adalah sebuah berita ya yang Allah kabarkan kepada kita berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya karakteristik dari orang-orang munafik ya, dari zaman Rasulullah dulu sampai nanti akhir zaman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Ya qalu amanna, ya, mereka berkata kami juga telah beriman. Ya. Akan tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, maka mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, ya, maksudnya orang-orang beriman, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Ya, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Ya, tidakkah kamu mengerti? Jadi di dalam ayat ini sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, di manapun ya Anda berada ya. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya ya, yang ayat itu kan di ayat yang ke-75 kemudian di atasnya lagi 74 itu kan bercerita tentang orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi ya di masa itu mereka memiliki hubungan yang erat ya, memiliki hubungan yang baik begitu dengan orang-orang munafik ya.
Jadi tokoh-tokoh orang munafik di masa Rasulullah SAW ya partnernya, ya, bestie mereka adalah orang-orang munafik. Nah, ketika Rasulullah SAW ya, menyampaikan kepada orang-orang Yahudi ya tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ya kepada mereka, dan kemudian Rasulullah menceritakan bagaimana ya dulu ya nenek moyang mereka ya bersama dengan para nabi dan para rasulnya. Dari itu kemudian ya satu sisi membuat mereka terkejut juga gitu kan, bahwa Nabi Muhammad kok tahu gitu kan. Tapi di sisi lain mereka tetap pada pendiriannya yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian muncul kebencian ya, yang dasarnya adalah kedengkian. Mereka benci karena dengki, ya dengki kok yang jadi nabi adalah orang Arab ya, bukan orang Yahudi. Dan ternyata ya, itu ya kedengkian, kebencian itu mengalahkan akal sehat mereka untuk menerima fakta-fakta kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mulailah ya pada momen-momen itu ya mereka kemudian berusaha untuk membunuh, bahkan ya sampai kepada memusuhi Rasulullah, bahkan sampai kepada membunuh ya. Dan itu kemudian pada puncaknya dibuktikan setelah terjadinya pengkhianatan ya pada masa perang Ahzab. Orang-orang Yahudi ya pada masa itu mereka kemudian mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati untuk tidak menyerang kaum muslimin dari dalam. Ya, mereka justru malah melakukan penyerangan, sehingga kemudian ya sudah mentok lah ya dispensasi untuk mereka. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan pasukan kaum muslimin ya setelah perang Ahzab itu untuk memerangi orang-orang Yahudi. Ya. Nah, dalam konteks ya, kehidupan mereka di Madinah ya, kalau kita lihat Sirah Nabawiyah, di sini Allah ceritakan ya. Dan Rasulullah kemudian mengabarkan kepada mereka bahwa orang-orang munafik, orang-orang Yahudi itu ya bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di dalam internalnya kaum muslimin. Di dalam tafsirnya dalam kitab tafsir Jalalain ya dikatakan ya bahwa ketika mereka maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi ya. Jadi kalimat wa idza laqul ladzina amanu ya. Objek yang diceritakan di sini dalam kitab tafsir Jalalain ini disebutkan bahwa yang dimaksud di situ adalah orang-orang Yahudi ya. Nah, apabila mereka bertemu orang-orang Yahudi ini ya, dan termasuk di dalamnya juga orang-orang munafik ya, karena orang-orang Yahudi dan orang munafik ini bersekongkol gitu kan. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman kaum muslimin ya sahabat-sahabatnya Rasulullah, maka mereka ya menutupi segala apa yang ada di dalam dada mereka, kebencian, kedengkian gitu kan ya, kepada kaum muslimin dengan mengatakan amanah, kami juga sama ya beriman ya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad ya. Ya, jadi pada prinsipnya begitu kan ya, seolah-olah mereka mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi gitu kan yang telah diberitakan kepadanya dalam kitab suci kami juga itu kan ya. Kami beriman juga itu karena di dalam kitab kami juga ada disebutkan begini gitu ya tentang Nabi Muhammad yes. Ya. Tentu itu ya motifnya, modusnya adalah agar kemudian mereka bisa ya melaksanakan apa yang menjadi rencana mereka dengan mulus. Itu kan. Karena kalau sudah konfrontal dari awal gitu kan, kan kaum muslimin jadi jelas nih gitu kan. Oh, orang Yahudi itu pada posisi memang dia siap memerangi kita. Kan enak jadinya gitu kan. Kalau mau diperangin gitu kan. Tapi ini pada posisi tidak demikian. Karena memang sebagaimana diceritakan di ayat sebelumnya ya orang-orang Yahudi itu ya paling takut berperang. Nah, kalau kita lihat sekarang itu ya untuk perang di Palestina yang sekarang yang terjadi, orang-orang Yahudi ya itu Israel itu ya mereka mengandalkan persenjataan. Jadi pakai bom ya dari jauh ya, pakai pesawat tanpa awak ya, ada juga yang pakai drone ya.
untuk menjatuhkan bom dan menembak. Nah, jadi mereka mainnya di situ. Untuk perang berhadap-hadapan itu face to face, head to head dengan orang-orang Palestina mereka nggak berani. Kan sama aja bunuh diri gitu kan. Nah, makanya disebutnya pasukan Pempes gitu kan. Ya, kalau saya dengar cerita gitu, kalau mereka nggak pakai Pempes ya, misalnya dia buang air itu ngilang itu, udah ditekuk saya sama orang-orang Palestina. Nah, sehingga kemudian ya itu dari dulu begitu karakternya. Nah, ini diceritakan di sini ya, untuk melancarkan rencana mereka yang memusuhi Nabi, bahkan sampai pada titik nanti akan membunuh Nabi, karena ada peristiwa di dalam surah Nabi yang menunjukkan bagaimana etikat orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi dengan menimpakan batu. Ya, bahkan terakhir kan sebelum Rasulullah wafat itu beliau sempat makan kambing kan, termakan daging kambing yang ada racunnya, tapi beliau kemudian memuntahkan. Ada sisa racun ya yang kemudian masuk ke dalam tubuh Rasulullah, dan itu kemudian menjadi asbab ya atau menjadi syariat menurunnya kesehatan Rasulullah, lalu kemudian beliau wafat. Nah, itu ulahnya orang Yahudi. Nah, untuk menutupi apa yang ada dalam hati mereka, kebencian kepada kaum muslimin, nah ini di sini termasuk lah ya ruang lingkup ya. Pembahasan di sini tidak hanya orang Yahudi, tapi juga orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah orang Islam tetapi berada pada posisi ya, memusuhi kaum muslimin sendiri. Ya, dia ngakunya Islam tapi membenci orang Islam. Nah, ini orang munafik gitu kan. Kebenciannya sama lah ya dengan kebenciannya orang Yahudi kepada orang Islam. Nah, tentu dengan motif yang berbeda-beda gitu. Ada yang motifnya politik begitu kan, ada yang motifnya memang ekonomi gitu kan. Ya, membenci orang-orang Islam, tapi level kebenciannya kurang lebih sama, sehingga sepaket ya, disebutkan di dalam ayat ini. Nah, jadi strategi mereka ya mereka mengatakan kami juga beriman sama dengan kalian. Nah, buktinya apa? Di dalam kitab kami diceritakan kok akan datang Nabi akhir zaman yang mereka sebut sebagai Masih ya, Al-Masih atau Mesiah itu ya. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan seperti itu ya, bahwa mereka ya, mengatakan kami telah beriman dengan menyatakan hujah ya bahwa akan datang kepada mereka, kepada manusia seorang nabi di akhir zaman ya. Sehingga kemudian orang Islam ya merasa oh ya berarti mereka bukan musuh kita gitu kan. Orang-orang munafik juga gitu kan, kalau udah di lingkungan ya tergantung dia mah ya di mana. Kalau udah lingkungannya orang berjubah dia berjubah juga ya. Di lingkungan orang pakai peci dia berpeci juga itu kan. Nanti ketemu orang-orang grup dugem dia ya udah ganti kostumnya gitu kan. Nah, ya ikut warna komunitas ya, di mana komunitas itu berada itulah warna baju dia gitu kan. Bisa jadi ya kalau di komunitas warna merah dia kan jadi berwarna merah gitu. Masuk ke lingkungan warna putih jadi putih dia. Nah, itu. Tetapi ya, ketika mereka kembali ya, atau berada di sesama mereka, ini orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik, ya, maka ya mereka akan mengatakan ya, terutama para pemimpin-pemimpin mereka ya, ya, para pemimpin mereka yang bukan munafik kepada orang munafik, nah, itu kan. Apakah kamu hendak mengerjakan? Ya, apakah kamu hendak memberitakan kepada mereka? Ya, kepada orang-orang beriman ya tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kalian. Ya, artinya memang tentang hal-hal yang telah diberitakan Allah ya di dalam kitab Taurat mengenai sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad. Ya, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Nah, ya. Huruf lam di dalam ayat tersebut ya kata ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain ya, berarti mengakibatkan ya, dengannya di sisi Tuhanmu yakni di akhirat nanti ya, di mana mereka tidak akan dapat mengajukan bukti penyelewengan, yaitu hendak mengikuti Nabi Muhammad padahal mengetahui kebenarannya. Jadi istilahnya di sini muncul kecurigaan ya, orang-orang Yahudi ya yang bukan orang munafik ya kepada kelompok orang-orang munafik ini. Apakah kalian kemudian
ya, akan menceritakan menceritakan apa yang ada di dalam kitab Taurat ya kepada mereka, ya, sehingga kemudian mereka bisa mematahkan ya alasan-alasanmu ya untuk tidak menerima Nabi Muhammad, kan begitu. Nah, ya. Jadi ini semacam kekhawatiran ya yang terjadi di kalangan mereka. Di dalam kitab tafsirnya Profesor Dr. Quraish Shihab ya beliau menafsirkan ayat ini dengan kalimat, apabila bertemu dengan orang-orang beriman ya, dengan maksud menipu, maka orang-orang munafik ya di antara mereka termasuk orang Yahudi itu, mereka akan berkata, kami percaya bahwa kalian adalah benar dan bahwa Muhammad adalah nabi yang diberitakan dalam Taurat. Tapi apabila mereka berkumpul dengan sama mereka, ya, sebagian dari kelompok mereka yang lain mencela kelalaian orang-orang munafik, ya, orang-orang Yahudi itu, karena ketika mereka menipu orang-orang beriman, terucaplah kata-kata yang justru menguntungkan orang-orang beriman. Nah, yaitu ucapan mereka itu bukan merupakan tipuan, ya, karena mereka menyebut apa yang terus dalam Taurat. Jadi ketika mereka mengatakan ya, kami juga beriman apa ya di dalam kitab Taurat kami juga ada. Nah, ketika itu diketahui oleh kaum muslimin, kan sebetulnya menguntungkan orang Islam ya, bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak Nabi Muhammad. Nah, ini yang kemudian dicium ya oleh ketua-ketua mereka dan kemudian dicela orang-orang Yahudi yang punya sifat pengecut tadi, ya takut diperangi gitu kan, takut ya oportunis lah ya, takut peluang-peluang mereka, bisnis mereka rusak bagaimana, maka ketika mereka berada di kalangan kaum muslimin ya mereka keceplosan gitu kan. Ya sebenarnya ya di dalam kitab kami juga ada tentang kedatangan seorang nabi ya, akhir zaman gitu kan. Ya, tentu ini menyebabkan berita yang sebetulnya menguntungkan kaum muslimin ketika mereka nanti menolak ya, menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin. Dengan mudah orang Islam akan mengatakan, kalian sendiri yang menyebutkan di dalam kitab Taurat bahwa akan datang seorang nabi, tapi kenapa kalian sekarang memusuhi kami, kan mudah gitu ya. Ini yang kemudian menjadi celaan ya dari pemuka-pemuka Yahudi ya, dan juga orang-orang munafik di kalangan mereka. Sehingga kemudian kalimat afala ta'qilun, apa kalian enggak mikir ya gitu ya. Nah, jadi di satu sisi kadang ya inilah ya sahabat Adrim ya, sebuah ibrah juga bagi kita. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi orang-orang beriman. Ya, bahkan di dalam ayat lain kali disebutkan kewajiban kami, kewajiban atas kewajiban kamilah melindungi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Ya, Allah menjamin ya keselamatan, perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah jaminan keamanan ini ya, perlindungan atas musuh-musuh mereka ya, dalam hal itu tadi ya orang-orang munafik, orang-orang Yahudi ya, siapapun yang memusuhi mereka. Nah, karena itu adalah janji Allah, maka salah satu bentuk ya perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa atas musuh-musuh mereka. Kadang-kadang itu tadi ya tersebarlah ya berita-berita atau informasi-informasi ya satu keadaan, satu situasi yang kemudian sebetulnya itu keluar ya, berita itu bocor dari musuh-musuh mereka, musuh-musuhnya orang beriman itu kan. Ya. Sehingga kemudian dalam hal ini orang beriman ya kaum muslimin kemudian bisa diuntungkan, mendapatkan keuntungan ya. Artinya ya, berada di pada posisi yang diuntungkan. Nah, ini kalau dalam dunia dakwah ya, apalagi atau dalam dunia organisasi lah, ya, itu biasa terjadi gitu kan. Ya, kita main strategi, mereka juga berstrategi. Kadang-kadang ya, ketika ada pertemuan ya, diskusi bersama itu kan antara orang-orang munafik atau orang-orang yang memusuhi kaum muslimin ya, kadang-kadang di antara mereka juga muncul ya, informasi-informasi yang pada dasarnya kemudian memberikan gambaran kepada kaum muslimin tentang posisi mereka. Nah, itu biasa terjadi itu kan. Karena memang pada dasarnya Allah melindungi.
Jadi orang Islam itu nggak usah sibuk-sibuk ngorek-ngorek informasi, mereka tuh juga kalau ketemu kita keceplosan. Nah, karena pada dasarnya kebenaran itu tidak bisa ditolak ya sahabat itu. Kebenaran itu tidak bisa ditolak. Ya, mau gimana kita membantah 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam semua sisi kehidupan kita itu akan muncul ya. 2 ditambah 2 ya 4 gitu kan. Nggak bisa dibuat angka-angka lain. Ada satu tayangan di media sosial, di Facebook kalau nggak salah ya, atau di YouTube juga ada ya. Ada sebuah ilustrasi ya, seorang guru ya menyalahkan jawaban anak yang menyebutkan 1 tambah 1 11. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 11 itu kan. Harus kan 2 itu ya. Kemudian ceritanya di situ jadi heboh lah gitu kan, karena muridnya protes. Yang benar itu 1 tambah 1 ya 11 bukan 2. Ya, gurunya sudah menerangkan ini contoh gini-gini, kan kebenarannya begitu, tetap ditolak. Kemudian disampaikan ke orang tuanya datang kemudian menyalahkan gurunya dengan berbagai isu flying victim. Kemudian heboh di media, gurunya dipanggil kepala sekolah ternyata juga karena ada relasi kuasa dengan orang tuanya, akhirnya disebutkan membela orang tuanya itu. Ya, guru ini kemudian disudutkan lah ya, sampai akhirnya harus dipecat. Nah, ketika proses pemecatan di depan wartawan gitu kan, kemudian mau memberikan pesangon gitu kan, ya, dalam pesangonnya itu gaji terakhirnya 2.000 gitu kan, $2.000, kemudian pesangonnya 2.000, jadi totalnya 4.000 gitu. Kemudian tersenyumlah guru ini, lalu kemudian dia bilang, oh Anda salah ya, 2 ditambah 2 itu adalah 22 bukan 4 gitu kan. Jadi harusnya saya terima gaji $22.000 gitu. Film ya itu ya tercengang lah itu. Ya. Jadi sikap tindak tanduk mereka ya kemudian menjadi senjata yang melemahkan mereka juga. Nah, itu yang digambarkan dalam ayat ini gitu kan. Betapa Allah sayang kepada kaum muslimin sehingga ya orang-orang yang musuhi kaum muslimin, kalau di sini kan orang Yahudi dan orang-orang munafik, dengan sendirinya kemudian mereka memberikan kabar-kabar, berita-berita, teori-teori yang pada akhirnya sebetulnya menguntungkan kaum muslimin juga itu kan. Ya, di dalam ayat yang ke-77 kemudian Allah mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah yang Maha mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi mereka pikir segala rahasia itu tidak akan diketahui oleh musuh-musuh mereka itu kan. Ya, dalam hal ini orang-orang beriman itu kan. Ya, makanya kemudian Allah tanya, emang dia pikir dia bermusuhan dengan siapa? Kalian tuh berpikir kalian bermusuhan dengan siapa? Kalian berhadapan dengan siapa? Pada dasarnya kalian bukan berhadapan dengan orang beriman atau dengan Muhammad SAW, tapi kalian berhadapan dengan yang mengutusnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah adalah Tuhan semesta alam, tentu dia mengetahui segala sesuatu. Mudah bagi Allah gitu kan membocorkan rahasia, membocorkan strategi kalian kepada orang-orang beriman. Nah, itu yang terjadi juga sekarang di Palestina ya. Bahwa ya, kaum muslimin di sana ya berjuang dengan kekuatan iman. Kalau tidak dengan kekuatan iman, mustahil rasanya bisa kemudian menang ya. Berhadapan dengan sebuah komunitas yang mengaku ingin diakui sebagai sebuah negara gitu kan, padahal mereka tidak punya negara, tetapi didukung oleh mayoritas dunia. Dia salah tapi dunia mendukung gitu kan. Dunia internasional ya, negara-negara barat itu mendukung sebuah kesalahan yang kalau terjadi di negara mereka itu tidak akan mereka terima, tapi ketika terjadi di negaranya kaum muslimin, negara Palestina, ya mereka mendukung. Kalau tidak dengan kekuatan iman kepada Allah, tidak mungkin ya, kaum muslimin di Palestina itu bisa survive sampai sekarang. Sehingga ada
ada sebuah kenyataan yang kemudian mengejutkan banyak orang. Sebetulnya Israel itu bukan sedang menguasai Palestina, tapi mereka Israel itu bukan telah menguasai Palestina, tetapi justru dia belum menguasai Palestina. Makanya kemudian mereka mengeluarkan senjata mati-matian menghabiskan rakyat Palestina agar mereka bisa menguasai wilayah Palestina. Kenapa? Karena wilayah negara lain mereka sudah kuasai secara politik dan ekonomi gitu kan. Yang belum dikuasai tinggal Palestina gitu kan. Ya, satu-satunya negeri kaum muslimin yang belum ya mereka jajah ya Palestina gitu kan. Dan sekarang mereka berusaha untuk menjajahnya habis-habisan. Nah, dalam hal ini harus menjadi kesadaran kita bersama menghadapi musuh yang begitu dahsyat ya. Musuh yang begitu besar dengan segala kelicikan ya, kemudian logistiknya yang besar. Kalau tidak dengan iman, kalau tidak dengan bantuan dan pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa menghadapi mereka. Dan di satu sisi ini juga kemudian menjadi motivasi bagi kita ya. Siapapun yang kita hadapi ya, sebesar apapun kekuatan mereka, kalau kita berada di sisi Allah ya, tentu kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan perlindungan dan penjagaan. Karena Allah itu zat yang maha perkasa, maha berkuasa, maha mengetahui ya, jangankan yang diucapkan, yang nggak diucapkan Allah tahu itu kan. Maka mudah bagi Allah kemudian memberikan perlindungan kepada kaum muslimin ya, kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi dalam prakteknya kehidupan kita sehari-hari ya kita mungkin skopnya tidak akan terlalu luas ya, bicara tentang konflik, tentang perang. Cukuplah mungkin dalam keseharian kita misalnya di kantor ya. Karena di kantor juga suka ada permusuhan gitu kan ya, persaingan kerja dengan rekan begini begitu ya, atau juga kita berhadapan dengan atasan yang ya pada posisi sebetulnya ya, tidak berpihak kepada Allah kan banyak ya atasan-atasan yang memang tipikalnya munafik begitu ya, kategorinya masuk ke dalam sifat orang-orang munafik. Atau juga mungkin di lingkungan kerja kita ada orang-orang yang berada di posisi sebagai orang munafik gitu. Ya mudah aja lah ngaku orang Islam tapi nggak sholat kan munafik sebetulnya itu ya. Pengen disebut orang Islam tapi nggak sholat itu orang munafik namanya. Masuk neraka nggak mau tapi mengerjakan perintah yang menyelamatkan juga tidak mau. Kan orang munafik. Orang-orang begini ya musuhnya yang dimusuhinya orang-orang yang rajin ibadah ya. Ya, padahal orang-orang yang rajin ibadah juga nggak ngusik-ngusik mereka gitu kan. Tapi praktek kadang-kadang ya ada aja yang membuat mereka ya sepertinya menjadi sumber kebencian gitu kan. Ngelihat jenggotnya temannya aja kadang-kadang orang-orang begini ini tuh udah kesel. Ngelihat kerudung temannya panjang udah kesel gitu kan. Apalagi kalau temannya pakai cadar, udah ribut aja. Ada orang-orang begini kan. Maka yakinlah ya ketika kita berada di posisi yang dimusuhi oleh orang-orang munafik ya, dimusuhi oleh orang-orang yang menunjukkan keingkarannya kepada Allah, maka jangan khawatir ya. Teguhkan keimanan, kuatkan ketakwaan kepada Allah, amalkan segala perintah ya, yang diturunkan Allah kepada kita ya. Jaga diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ya secara otomatis ya, Allah akan mengabarkan ya, apapun yang terjadi ya, sehingga kemudian kita digiring kepada keselamatan ya. Musuh kita ya atau orang yang membenci kita udah ngasih perangkap, nanti ada aja informasi kabar yang kemudian dengan itu kita tidak terkena perangkap, itu pasti terjadi ya. Penuhi hak-hak Allah, maka Allah akan memenuhi hak-hak kita. Penuhi kewajiban kita kepada Allah, maka Allah wajib ya, melindungi kita. Ada ayat yang mengatakan Allah, kewajiban kami lah melindungi orang-orang beriman dan bertakwa itu. Karena orang-orang beriman berjuang untuk menunaikan kewajiban mereka kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Inilah ibrah yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-76 dan juga ayat yang ke-77 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.